Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Pratama Putra, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina. Saya akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini untuk ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik di era digital terkait tentang penggunaan artificial intelligence dalam kampanye politik pada pemilu di Indonesia tahun 2024. Topik ini menjadi sangat relevan karena pemilu pada tahun 2024 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang berlangsung ketika teknologi artificial intelligence berkembang secara masif. AI tidak lagi hanya digunakan dalam dunia industri atau bisnis, tetapi telah memasuki ruang politik mulai dari penyusunan materi kampanye, analisis perilaku pemilih, hingga produksi konten digital. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa AI bukan sekedar alat bantu komunikasi politik, tetapi telah menjadi faktor yang mampu mempengaruhi proses pembentukan opini publik, persepsi masyarakat, bahkan kualitas demokrasi itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa AI penting dalam politik. Sebelum membahas teori, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa artificial intelligence menjadi isu penting dalam komunikasi politik. Saat ini kita memasuki era komunikasi politik digital. Jika dahulu komunikasi politik didominasi oleh televisi, radio, surat kabar, dan kampanye tatap muka, maka sekarang komunikasi politik lebih banyak berlangsung melalui media sosial. Dalam kondisi tersebut, AI hadir sebagai teknologi yang mampu mengolah data dalam jumlah sangat besar atau big data. Kemudian, mempelajari perilaku masyarakat menggunakan machine learning dan akhirnya menghasilkan rekomendasi informasi melalui algoritma media sosial. Artinya, setiap pengguna internet memperoleh informasi politik yang berbeda sesuai dengan preferensi masing-masing. Sebagai contoh, seseorang yang menyukai konten mengenai isu ekonomi akan sering mendapatkan informasi politik mengenai ekonomi. Sebaliknya, pengguna yang sering melihat isu korupsi akan terus disajikan konten serupa. Fenomena ini membuat komunikasi politik menjadi semakin personal, cepat, sekaligus kompleks karena AI mampu memprediksi preferensi politik masyarakat secara otomatis. Baik, dalam hal ini juga kita harus mempelajari tentang ditinjau dari teori agenda setting, priming, dan framing itu sendiri. Saat ini, artificial intelligence digunakan dalam hampir seluruh tahapan komunikasi politik. Pertama adalah penyusunan pidato. AI mampu membantu menyusun pidato politik dalam waktu singkat berdasarkan isu yang sedang berkembang. Kedua, pembuatan konten kampanye, baik berupa gambar, video, poster, maupun desain media sosial. Ketiga, chatbot politik yang memungkinkan masyarakat memperoleh jawaban otomatis mengenai visi dan program kandidat selama 24 jam. Keempat adalah analisis sentimen publik, yaitu AI membaca jutaan komentar masyarakat untuk mengetahui apakah opini publik terhadap seorang kandidat bersifat positif, negatif, atau netral. Kelima adalah micro-targeting, yaitu strategi menyampaikan pesan politik yang berbeda kepada kelompok pemilih yang berbeda berdasarkan usia, pekerjaan, lokasi, maupun minat mereka. Teknologi ini membuat kampanye menjadi jauh lebih efektif dibandingkan metode kampanye yang konvensional. Selanjutnya, studi kasus pemilu ini di Indonesia tahun 2024. Pada pemilu Indonesia tahun 2024, penggunaan AI mulai terlihat secara nyata. Beberapa tim kampanye diketahui memanfaatkan ChatGPT sebagai alat bantu penyusunan narasi kampanye, slogan, hingga materi pidato. Selain itu muncul berbagai gambar hasil AI generator yang digunakan sebagai materi promosi di media sosial. Teknologi AI video generator juga digunakan untuk membuat video kampanye yang lebih menarik. Di sisi lain, media sosial memanfaatkan AI melalui sosial media analitik
untuk membaca tren percakapan publik. Tim kampanye kemudian menggunakan sentimen analisis guna mengetahui respons masyarakat terhadap kebijakan atau pernyataan kandidat. Beberapa kandidat yang juga mulai menggunakan politik chatbot agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai program mereka secara otomatis. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian penting dari strategi komunikasi politik modern di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada teori pertama, yaitu agenda setting, yang dikemukakan oleh McCombs and Shaw pada tahun 1972. Inti teori ini menyatakan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Pada masa lalu, media massa seperti televisi dan surat kabar menjadi aktor utama dalam menentukan agenda publik. Namun, saat ini muncul aktor baru, yaitu algoritma AI. AI menentukan informasi mana yang akan sering muncul di timeline pengguna berdasarkan aktivitas digital seperti like, share, komentar, durasi menonton, hingga riwayat pencarian. Akibatnya, isu tertentu menjadi jauh lebih dominan dibandingkan isu lainnya. Sebagai contoh, ketika media sosial dipenuhi pembahasan mengenai deepfake politik, maka masyarakat mulai menganggap deepfake sebagai isu utama pemilu 2024. Padahal, masih banyak isu lain yang mungkin sama pentingnya. Dengan demikian, AI secara tidak langsung ikut menentukan agenda politik nasional. Jika kita melihat mekanismenya, AI bekerja dengan mempelajari perilaku pengguna. Setiap kali seseorang memberikan like, comment, and share, atau menonton video hingga selesai, AI menganggap bahwa pengguna tersebut tertarik terhadap topik tersebut. Kemudian AI merekomendasikan konten yang serupa. Lama-kelamaan, pengguna akan terus melihat isu yang sama sehingga menganggap isu tersebut merupakan persoalan paling penting. Dalam konteks pemilu di tahun 2024, isu mengenai AI, deepfake, dan hoax politik akhirnya menjadi pembahasan nasional. Dampaknya sangat nyata. Pemerintah mulai menyusun regulasi mengenai AI. KPU mulai memperhatikan ancaman manipulasi digital dan masyarakat semakin sadar bahwa teknologi AI dapat mempengaruhi proses demokrasi. Inilah contoh nyata bagaimana AI bekerja secara mekanisme agenda setting modern. Selanjutnya AI priming dan teori priming. Teori kedua adalah priming. Priming menjelaskan bahwa media mempengaruhi standar yang digunakan masyarakat dalam menilai seorang kandidat. Sebelum AI berkembang, masyarakat biasanya menilai kandidat berdasarkan indikator klasik seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Namun, setelah AI menjadi isu penting, muncul standar penilaian baru. Masyarakat mulai bertanya, apakah kandidat menggunakan AI secara etis? Bagaimana kandidat menghadapi penyebaran hoax? Apakah kandidat mampu menjaga transparansi digital? Dengan kata lain, AI telah mengubah indikator keberhasilan seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi politik masyarakat. Selanjutnya AI dan framing. Narasi selanjutnya adalah tentang framing. Framing menjelaskan bahwa media tidak hanya memiliki isu, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami suatu isu. Dalam konteks AI terhadap dua frame utama. Frame pertama adalah frame positif. AI dipandang sebagai inovasi demokrasi yang mampu mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi pemerintah, dan memperbaiki komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sebaliknya, terdapat frame negatif. AI dipersepsikan sebagai ancaman terhadap demokrasi karena mampu menghasilkan deepfake, propaganda digital, manipulasi informasi, dan penyebaran disinformasi. Menariknya, kedua frame tersebut dapat muncul terhadap peristiwa yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana media mengkonstruksi informasi tersebut. Artinya, persepsi masyarakat bukan hanya dipengaruhi fakta, tetapi juga cara fakta tersebut disajikan.
Selanjutnya perubahan komunikasi politik. Dalam slide ini memperlihatkan bahwa perubahan besar dalam ekosistem komunikasi politik. Sebelumnya AI berkembang, alur komunikasi relatif sederhana. Media massa menyampaikan informasi kepada masyarakat, kemudian terbentuklah opini publik. Namun, sekarang prosesnya jauh lebih kompleks. Media berinteraksi dengan algoritma AI. Algoritma AI kemudian mengatur distribusi informasi melalui media sosial. Selanjutnya, informasi dipersonalisasi sesuai karakter masing-masing pengguna. Kondisi ini melahirkan fenomena yang bernama echo chamber, yaitu ketika masyarakat hanya menerima informasi yang mendukung keyakinannya sendiri. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi semakin sempit dan polarisasi politik semakin meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi digital di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kritis peluangnya seperti apa, lalu tantangannya seperti apa. Berdasarkan seluruh pembahasan tadi, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan rekan-rekan sekalian. Dari sisi peluang, AI mampu membuat kampanye menjadi lebih efisien, meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat penyebaran informasi politik, dan memperbaiki pelayanan publik. Namun, di sisi lain terdapat tantangan besar. Pertama adalah penyebaran defek yang sulit dideteksi. Kedua adalah polarisasi politik akibat personalisasi informasi. Ketiga adalah echo chamber yang mengurangi keberagaman perspektif masyarakat. Keempat adalah manipulasi algoritma oleh pihak-pihak tertentu. Kelima adalah bias AI, karena AI belajar dari data yang belum tentu netral. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam politik harus diimbangi dengan regulasi yang jelas, transparansi algoritma, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengawasan dari pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence telah membawa perubahan besar dan berdasar dalam komunikasi politik. Dari perspektif agenda setting, AI menentukan isu apa yang paling sering muncul dan akhirnya dianggap penting oleh masyarakat. Dari perspektif framing, AI mengubah standar yang digunakan masyarakat dalam mengevaluasi kandidat politik. Sedangkan dari perspektif framing, AI memperkuat cara media membentuk makna terhadap suatu peristiwa politik. Kesimpulan yang paling penting adalah bahwa AI saat ini bukan lagi sekedar teknologi pendukung komunikasi politik. Akan tetapi, AI telah berkembang menjadi aktor baru yang ikut membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku pemilih, dan menentukan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukanlah menghentikan perkembangan AI, melainkan memastikan bahwa AI digunakan secara etis, transparan, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Baik, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada salah-salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.